Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan server. Nah, kalau istilah server pasti kalian tidak asing dengan istilah apa itu server. Jadi kalau misalnya kita cari tahu di internet, kita artikan dulu server ke Indonesia juga artinya sama, yaitu server. Nah, bagaimana kalau R-nya ini kita hapus kemudian hanya serve saja? Berarti serve artinya melayani. Nah, kenapa dihapus huruf R? Karena istilah server ini berasal juga dari istilah serve, yaitu melayani. Nah, pertanyaannya, ini melayani siapa dan kenapa? Oke, jadi server adalah komputer atau suatu sistem yang menyediakan layanan. Nah, layanan apa yang disediakan? Nah, misalnya pada gambar ini menampilkan semua aplikasi yang ternyata memiliki server. Jadi setiap aplikasi yang kita gunakan ini sebenarnya terhubung ke server. Nah, terhubungnya melalui apa? Terhubungnya melalui internet, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, masing-masing aplikasi ini memiliki server khusus yang fungsinya untuk menampung data atau sumber daya kepada komputer lain, yaitu klien. Nah, ini terhubung melalui jaringan komputer. Jadi server itu melayani, yaitu melayani klien. Jadi semua aplikasi yang dipakai itu terhubung ke server untuk mengirim dan menerima data. Jadi server itu adalah pemberi layanan, sedangkan klien yaitu kalian merupakan pengguna layanan atau orang yang menggunakan layanan tersebut, di mana layanan ini ternyata memiliki server yang fungsinya untuk menampung data. Nah, adapun contoh layanan yang diberikan oleh server. Jadi server menyediakan berbagai layanan untuk kita melalui jaringan. Misalnya kita ingin menyimpan file. Jadi server menyimpan file dan dapat diakses oleh banyak pengguna karena tersimpan melalui server dan bisa kita akses melalui jaringan internet. Bahkan email juga, server mengirim, menerima, dan menyimpan email pengguna. Jadi semua data kita yang ada di email itu juga akan tersimpan. Nah, kemudian ada website. Nah, kalau misalnya kalian anak web, server menyimpan data pada web dan mengirimkannya ke browser saat diakses oleh pengguna. Nah, dan tentu saja server ini juga sebagai media penyimpanan yang biasa disebut sebagai database. Nah, server menyimpan data terstruktur dan menyediakan akses data ke aplikasi atau pengguna. Jadi ada server, ada klien. Nah, server ini memberikan layanan. Nanti klien akan meminta layanan tersebut untuk ditampilkan atau bahkan bisa kita ambil. Nah, nanti server juga akan menyimpan data. Nah, kenapa server menyimpan data? Karena nantinya klien akan membutuhkannya dan akan menggunakan data tersebut. Jadi server ini selalu aktif, yaitu 24 jam, sehingga bisa dipakai pengguna kapanpun itu, baik itu pagi, siang, sore, malam, bahkan subuh kita bisa mengakses data tersebut karena server itu selalu aktif. Nah, server juga bisa melayani banyak klien atau banyak pengguna. Jadi semua aplikasi tersebut menggunakan server. Misalnya pengguna membuka YouTube. Nah, tentu saja kan kalau YouTube banyak yang menggunakan YouTube untuk mengakses berbagai macam video. Kemudian permintaan dikirim ke server. Jadi semua yang kalian cari di internet, di YouTube, atau kalian upload di YouTube itu akan tersimpan ke server karena server memiliki database tersimpan ke server yang dikelola oleh YouTube. Nah, kemudian server akan mencari video tersebut
Nah, setelah server menemukan video yang kita cari, nanti video dikirim kembali ke pengguna. Jadi kesimpulannya, semua video yang tersimpan di YouTube itu tersimpan melalui server. Nah, jadi peletakan komputer server. Nah, perlu teman-teman tahu, server itu tidak hanya tersimpan dalam bentuk digital. Nah, server itu sebenarnya memiliki bentuk fisik, yaitu semacam komputer yang disimpan dalam bentuk seperti lemari, di mana lemari ini sudah diletakkan pada ruangan ber-AC, kemudian disusun di dalam rak. Nah, kenapa bisa kita terhubung ke server yang jaraknya ini sangat jauh, bahkan bisa sampai ke luar negeri? Jadi jarak server yang jauh, server bisa berada sangat jauh dari kita, bahkan di belahan dunia lain. Nah, jarak jauh dapat mempengaruhi, yaitu misalnya kecepatan latensi, yaitu koneksi. Jadi meskipun jaraknya jauh, kita bisa tetap mengakses server tersebut karena adanya bantuan dari internet yang bisa membantu kita terhubung dengan server. Jadi walaupun server sangat jauh, kita tetap bisa mengakses layanan melalui internet. Bahkan server, misalnya server YouTube yang ada di luar negeri. Nah, perusahaan YouTube ini juga terkadang akan menyimpan servernya di beberapa negara pilihan, sehingga kita bisa mengakses YouTube dengan kecepatan yang cepat. Misalnya server YouTube kita misalnya YouTube ini ternyata memiliki server juga di Indonesia, jadi kita bisa mengakses video YouTube dengan kecepatan yang cukup karena khusus server video yang ada di Indonesia. Jadi klien manapun bisa mengakses server berkat adanya bantuan dari internet. Nah, konsep sederhananya itu, klien meminta server untuk melayaninya. Nah, contohnya misalnya klien ingin membuka web. Nah, klien mengirimkan permintaan layanan tersebut ke data server. Nah, nanti server akan merespon permintaan klien, sehingga server memproses permintaan dan mengirimkan data atau layanan kembali ke klien. Nanti klien atau pengguna akan menerima apa yang dia minta tadi ke server, yaitu web yang akan ditampilkan. Jadi klien menerima data atau layanan dari server sesuai dengan permintaannya. Jadi klien meminta sesuatu, yaitu request, lalu server akan memproses permintaan tersebut dan memberikan hasilnya, yaitu respon. Oke, jadi itulah pembahasan dari terkait dengan apa itu server. Nah, nanti setelah tutorial ini kita akan mencoba membuat server sederhana menggunakan Debian atau melakukan instalasi Debian di VirtualBox, kemudian melakukan beberapa konfigurasi. Jadi tetap nonton tutorial dari ilmu komputer ini, semoga bermanfaat.